Bapak Ibu yang membawa handphone boleh dalam mode silent atau dimatikan. Dan bagi yang membawa putra-putrinya, mohon untuk bisa dijaga pada saat ibadah berlangsung. Minggu ini kita memasuki Minggu Epifania ketiga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang dari GKU Bekasi 2. Hari ini Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren, sedang berada di Ambon untuk mengikuti proses penghormatan terakhir karena ayah beliau, Bapak Alfonsus Tetelepta, telah dimuliakan Bapak di surga kemarin hari Jumat tanggal 23 Januari di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Mohon doanya Bapak Ibu, keluarga besar Ibu Pendeta, mungkin hari ini atau besok akan melakukan pemakaman untuk beliau. Dan sebagai informasi juga, hari ini untuk persembahan amplop merah akan diperuntukkan untuk keluarga Ibu Pendeta Iren. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus, kita bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dengan Kidung KSA 15 dengan gembira. Nanti ada intro dulu dari pemusik, baru nanti kita akan bernyanyi bersama.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 17 demikian. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, mari kita bersama-sama mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh dengan pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19 demikian. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal
mengakui dosanya kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Demikian sabdanya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, sekiranya ada yang ingin mempersembahkan pujian, dipersilakan. Mungkin karena masih awal tahun baru belum ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 193 bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah kami yang setia. Pagi hari ini perkenanan-Mu boleh menikmati bagi kami Tuhan dalam persekutuan kami. Bahkan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang selalu kami rindukan boleh terus menjadi pelita bahkan terang bagi setiap jalan hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu demikian umat-Mu yang akan mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Terlebih boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Karena itu kami membuka hati kami dan mengarahkan telinga kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami karena kami semua telah siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Rohnya menyertai Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, menyambut firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru. Injil menurut Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasal 4, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, kita akan bacakan bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan memulai, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian dengan perikop Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi laut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Terima kasih, persilakan duduk kembali. Salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, saya sangat bersuka cita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di awal tahun pelayanan kita di tahun 2026 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian, dari bacaan firman Tuhan, tema yang diberikan bagi kita yaitu waktu untuk bertindak. Sekali lagi dari bacaan firman Tuhan, tema dalam pemberitaan kita pagi hari ini yaitu waktu untuk bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian, di awal tahun adalah awal di mana semua orang termasuk gereja sedang merencanakan segala sesuatu apa yang mau dilakukan di sepanjang tahun ini. Bahkan ada yang mencoba untuk mempersiapkan yang terbaik, harapannya ya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kerinduan kita bersama. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, program atau rencana sudah dibuat dengan baik, rencana sudah dibuat bahkan sudah disusun dengan sedemikian rupa. Masalahnya bukan sering karena rencana yang kurang, tapi bagi kita sebagai orang percaya, seringkali kita kurang keberanian untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama kita. Tahun boleh baru, tapi seringkali apa yang kita lakukan bahkan di dalam gereja bisa bentuknya baru tapi tetap pola yang lama. Bapak Ibu Saudara-saudara,
sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa apapun yang mau kita rencanakan, apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, baik pribadi dalam keluarga, terlebih di dalam gereja Tuhan, tidak boleh lupa bahwa semuanya harus selaras dengan apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Karena biar bagaimanapun sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tidak elok rasanya jika kita menjalani kehidupan kita, tapi tidak selaras dengan apa yang Yesus lakukan sebagai pribadi yang kita ikuti dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mencoba memberikan contoh teladan dari Yesus sendiri bagi kita. Bagaimana Yesus melangkah dengan waktu yang tepat untuk menunaikan tanggung jawab panggilan hidupnya sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai contoh dan teladan bagi setiap kita. Sehingga kita punya keberanian melangkah di tahun ini, dan kita tahu bahwa mungkin banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tapi kita tidak sendiri, tapi keyakinan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya ingin sampaikan buat kita. Bagaimana Yesus memberikan contoh teladan bagi kita, supaya kita benar-benar melangkah dengan pasti, melangkah dengan berani, dan tentu tidak menyimpang dari apa yang Yesus mau kita lakukan sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat sebelumnya, sebelum perikop yang kita baca di saat pagi hari ini, Yesus sudah menerima sebuah legasi tentang pengakuan Allah tentang pribadinya sebagai anak Allah. Sebagai orang percaya, Yesus sudah seperti kita, menerima baptisan dewasa, menerima peneguhan sidi sama seperti kita, sebuah pengakuan bahwa dia sudah dianggap layak, dia pantas bahkan sebagai orang yang dianggap dewasa di dalam iman. Sebuah peristiwa ketika Yesus sudah dibaptiskan, pengakuan dari Bapa bahwa dia adalah anaknya yang dikasihi dan dia berkenan akan dia. Langkah pertama, Yesus langsung diperhadapkan dengan pencobaan. Bapak Ibu, hal ini mengingatkan kepada setiap kita, sebelum kita melangkah di tahun ini, sebagaimana Yesus memastikan siapa dia sebagai seorang anak kepada Bapaknya, dia memberikan salah satu contoh modal bagi kita untuk melangkah juga di tahun ini. 3 pencobaan diberikan kepada Yesus dan semuanya dikalahkan hanya dengan hidup dalam ketaatan atau berpusat kepada firman Tuhan. 3 pencobaan kemudian dikalahkan oleh Yesus, atau segala macam godaan apapun yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Hari ini diingatkan kepada kita sebagai contoh yang baik, dia mampu mengalahkannya dengan apa kata firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam langkah kita memasuki tahun 2026 ini, mari kita pastikan supaya kita memang benar-benar bisa melalui tahun ini dengan sebuah keyakinan yang pasti. Maka sama seperti Kristus sebelum dia memulai pelayanan hidupnya, di awal perjalanan pelayanannya, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau ini kita tidak miliki sebagai seorang anak Tuhan, maka saya pastikan perjalanan apapun yang kita akan tempuh di sepanjang tahun ini, bisa saja kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya ketika kita tidak memiliki sebuah modal di awal, kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh, dan kita tahu kita akan berpegang di sana, maka Bapak Ibu saya pastikan tahun ini tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu mari kita belajar dari Yesus. Di awal pelayanannya dia menunjukkan, kalau kamu mau menjalani kehidupanmu, pastikan kamu hidup di dalam firman Tuhan. Yesus menunjukkan ketaatannya sebelum dia
melangkah di dalam tahun pelayanannya. Bapak Ibu, ini benar-benar luar biasa. Yesus memberikan contoh ini supaya apa? Jangan nanti kita di belakang, kita mulai marah-marah gak jelas. Nanti kemudian di belakang perjalanan hidup kita, kita mulai mengeluh dengan banyaknya persoalan, tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian kita mulai menuduh Tuhan, Tuhan kok ini masalahnya begini? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Ini bisa saja muncul. Dan ini kalau kita tidak benahi di tahun ini, di awal kita mau melangkah di tahun ini, maka nanti hasilnya saya katakan akan tetap tidak akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu menurut hemat saya, Bapak Ibu, mari kita di awal tahun ini memiliki sebuah komitmen. Aku mau membaca firman Tuhan dengan tekun dan belajar untuk menaatinya sebelum saya melangkah lebih jauh di tahun ini. Amin. Itu harus kita lakukan. Hal yang sama juga saya lakukan Bapak Ibu, termasuk kebetulan saya juga melayani di Cilengsi sebagai pendeta konsulen. Anak-anak sidi saya di sana, kebetulan saya tinggal hanya 1,5 tahun lagi pendeta konsulen di sana. Saya bilang kita akan selesai sidi hanya 6 bulan. Dan saya mau supaya di sepanjang tahun ini, sepanjang 6 bulan ini baca Alkitab selesai 1 kali. Di awal tahun ini kita mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu, ada yang sudah membangun komitmen ingin menyelesaikan Alkitab, sudah memulai baca Alkitab berturut-turut dari awal? Ada yang sudah memulai? Oh, puji Tuhan. Itu penting. Mari kita mulai dengan itu supaya kita yakin mana jalan yang kita tempuh ke depan. Itu benar-benar kita tahu itu ada di jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ini modal. Ini adalah pegangan bagi kita. Karena apa? Firman, kata pemazmur, menjadi pelita, terang, menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa kita perlu itu? Karena ini modalnya. Kemudian ketika Yesus menunjukkan tentang bagaimana dia dengan modal yang mumpuni untuk memulai karir pelayanannya ke depan, maka yang pertama dia katakan sebelum dia terjun pelayanan, berita yang dia terima apa? Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus sudah dicobai. Dia sudah menunjukkan bagaimana dia mengalahkan pencobaan. Maka sebelum dia terjun ke pelayanan, berita pertama yang dia dengar adalah Yohanes Pembaptis yang telah barusan membaptiskan dia belum lama sudah ditangkap. Bapak Ibu, saudara-saudara, Alkitab dengan jujur memberitahukan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Yesus. Yesus pun tidak ada bedanya dengan kita. Yesus mengawali pelayanannya, maka yang ditampilkan di depan adalah apa? Persoalan, masalah, tantangan. Bukan hanya masalah biasa, bukan hanya tantangan biasa, tapi ini menyangkut kehilangan nyawa. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menolong kita dengan jujur. Yesus juga sedang menunjukkan, aku juga menghadapi persoalan yang sama dengan kamu. Terlebih bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dalam menyangkut tugas tanggung jawab kita, melakukan apa yang Yesus lakukan, kelak untuk memberitakan pertobatan, keluar untuk memberitakan Injil. Ketakutan kita kan apa? Kehilangan? Bukan kehilangan nyawa mungkin yang pertama, takut diusir dari lingkungan mungkin itu, takut dikucilkan, takut ditolak, takut mungkin dipenjara dan lain sebagainya. Ketakutan itu yang muncul di dalam benak kita sebelum kita memulai dalam tanggung jawab kita. Tapi Yesus sedang ingin menunjukkan kepada kita hari ini, aku juga menghadapi tantangan yang sama. Bahkan sebelum aku memberitakan pertobatan sekalipun, sekarang temanku yang mendahului aku pun sudah ditangkap. Dan pada akhirnya pun Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus tidak mengatakan kepada kita sejak dari awal bahwa memberitakan Injil itu aman-aman saja. Memberitakan pertobatan itu nyaman-nyaman saja. Tapi Yesus dengan jujur mengatakan, saya tahu dan saya menghadapinya. Dan maka ini juga disampaikan kepada kita di awal tahun ini Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Juga dengan jujur Yesus mengatakan, kamu akan menghadapi ini juga ke depan. Maka itu yang saya katakan tadi, modal di awal, hidup di dalam firman, ketaatan kepada firman,
adalah langkah awal untuk kita melihat, kalaupun ada tantangan di depan, paling tidak kita tahu, saya tidak sendiri. Yesus juga menghadapi hal yang sama. Kalau Tuhan juga menghadapi yang sama, maka saya yakin bahwa saya pun tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ketika ini yang diberitakan bagi kita, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia juga mengatakan pesan ini, hei, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebelum Yesus pergi memerintahkan perintah ini untuk kita kerjakan, dia sudah kasih contoh sejak dari awal bagaimana dia hadir di dunia. Dia sudah menunjukkan tantangan, persoalan, bahkan apapun yang mungkin bisa membuat kehilangan nyawa kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan, tahun ini bisa saja tahun yang lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dalam masalah ekonomi, persoalan dan pergumulan, dan seluruh kisah hidup kita bisa saja lebih buruk. Tapi yang harus kita yakini adalah bahwa apapun tantangannya, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita punya kekuatan, kita punya pegangan yang kokoh, dan kita mampu untuk melalui. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bukan hanya punya membangun komitmen, bukan hanya membangun rencana-rencana yang bagus-bagus, terobosan-terobosan yang bagus, tapi ingat, hal yang paling perlu dalam hidup kita adalah bagaimana kita mencoba mengubah pola pikir kita untuk melangkah bukan dengan kekuatan kita, bukan melangkah dengan hebatnya rencana-rencana kita, tapi melangkah bersama seperti yang Yesus lakukan di awal bagaimana menghadapi, menjalani kehidupannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, kemudian dia menyingkir dari Nazaret menuju daerah Galilea. Nazaret menuju Galilea, daerah Zebulon dan Naftali. Ini adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan di dalam Yesaya tentang berita terang ajaib yang akan didengarkan oleh bangsa itu. Dikatakan tadi dalam bacaan kita, bangsa yang ada di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama yang mau saya sampaikan, Nazaret menuju daerah Galilea. Ini bukan hanya sekedar nama, tapi ada sebuah pesan teologis yang harus kita pahami dalam hal ini. Nazaret adalah lingkungan tempat Yesus lahir, wilayah dia dibesarkan, zona nyaman, tempat dia tinggal, keseharian dia bisa dikenal siapa dia. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengawali pelayanannya Yesus meninggalkan tempat dia dibesarkan, meninggalkan tempat di mana pusat peribadahan dilakukan, tapi justru dia menyingkir kemana? Ke Galilea. Pertanyaannya, apakah Yesus takut? Enggak, Yesus tidak takut. Yesus tetap berada di dalam misinya. Yesus tetap berada di dalam seluruh panggilannya. Dia bukan karena takut untuk ditangkap, karena Yohanes Pembaptis ditangkap. Tapi dia tetap, kalau dikatakan dia takut, Galilea bukan tempat yang lebih aman daripada Nazaret. Justru dia dikenal di kampung halamannya. Dia dikenal di lingkungan dia dibesarkan dan nyaman dengan itu. Justru yang baru sekarang adalah daerah Galilea baginya. Bapak Ibu, daerah Galilea adalah daerah perdagangan, daerah pelabuhan, tempat orang bercampur di sana. Tempat di mana politik, ekonomi itu bergabung di sana. Yang lebih penting adalah justru di tempat di mana dia dibesarkan karena saling pengenalan yang nyata siapa dia Yesus, yang pada akhirnya juga Yesus mengakuinya di tempat yang lain, mengatakan bahwa di tempat asalnya seorang nabi itu tidak diterima, ditolak. Maka kita tahu kemudian justru daerah-daerah tempat di mana kita seringkali dikenal, mungkin kita bisa ditolak di sana. Tapi di sana yang kita lihat, Galilea adalah tempat yang lebih gelap dibandingkan Nazaret. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Nazaret
lebih terang kalau bicara tentang sebuah terang dan gelap. Dan Galilea adalah tempat dikatakan dengan gampangnya di dalam bacaan kita, bangsa-bangsa lain ada di sana, bangsa asing di sana, orang keluar masuk ada di sana. Dan di sana adalah tempat yang paling penting, yang paling membutuhkan terang. Dengan kata lain Bapak Ibu, apa nilai yang mau kita ambil dari sini? Di tahun ini sedang ingin mengingatkan kepada kita, keluar dari gerejamu, keluar dari rumahmu, keluar dari mementingkan kepentinganmu, kemudian keluar dari sana, kemudian pergilah tempat di mana orang membutuhkan dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara, tema tahunan kita hari ini, tahun ini kan luar biasa, misi okumenis semesta. Kita harus keluar. Kita tidak lagi hanya sibuk untuk bagaimana kita membangun program di dalam, tapi bagaimana kita melangkah. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yesus hadir untuk membawa terang. Dan terang sendiri adalah dia sendiri. Maka yang harus kita ingatkan kepada setiap kita, terang itu diuji bukan di tempat yang terang. Terang dibutuhkan bukan di tempat yang terang. Terang diuji tempat yang gelap, dan gelap membutuhkan terang. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, pertanyaannya buat kita, kenapa kita terus bisa lebih nyaman di zona nyaman kita? Kalau Yesus justru meninggalkan zona nyaman di mana dia bisa melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak mau melakukan itu, tapi dia tahu bahwa kehadiran saya di dunia bukan untuk mencari zona nyaman. Tapi kehadiran saya, dia tahu bahwa saya ingin supaya di mana saya dibutuhkan, saya ingin hadir di sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat di Yerusalem atau di daerah Nazaret, Yesus ditolak. Tapi di tempat yang lain, dia bisa diterima dengan mudah. Kemajemukan di daerah Galilea, itu justru membuat pemahaman-pemahaman baru itu mudah diterima. Oleh karena itu, Yesus juga hadir di mana dia mau diterima dan paling dibutuhkan dalam hidup kita. Kalau ditanya Bapak Ibu saudara-saudara, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima terang Kristus. Amin. Maka terang itu harusnya ada di dalam diri kita. Lalu kenapa kita selalu nyaman hanya berkumpul sesama terang di dalam gereja? Kenapa kita melakukan apa yang berbeda dari apa yang Yesus lakukan? Kalau memang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, harusnya kita melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Kenapa kita justru hanya mau di tempat yang terang dan tidak mau melangkah di mana memang terang itu dibutuhkan? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari sekarang kita tidak lagi hidup untuk berpusat kepada diri kita sendiri. Dengan kenyamanan-kenyamanan kita di dalam bergereja, hanya sibuk untuk mengatur program hanya untuk diri kita, untuk mengembangkan, untuk apapun yang ada di dalam. Buat kita sudah cukup waktunya untuk itu, saatnya bagaimana kita berpikir untuk keluar dari zona nyaman kita. Kemudian memang ini menjadi ujian Bapak Ibu. Mungkin di awal kita mengatakan, Pak Pendeta saya sudah baca Alkitab 10 kali, ada yang 20 kali. Tapi di sini justru diuji. Ketika memang kita tetap hanya ditinggal di tempat yang nyaman dan kita tidak hadir di tempat di mana kita dibutuhkan, maka sesungguhnya kita juga sedang mengalami apa? Hanya tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tapi kita tidak taat dan tidak menghidupinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang ada di awal diuji untuk hal-hal yang selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Nazaret harus ditinggalkan dan Galilea menjadi tempat yang dibutuhkan, di mana kegelapan membutuhkan terang itu. Sekarang kita diminta untuk hadir. Mari tinggalkan Nazaret di mana kita sudah nyaman di sana. Mulai memikirkan apa yang Yesus mau lakukan melalui kita, yaitu Galilea mana yang hendak kita mau tuju di tahun ini, untuk kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga benar-benar tahun ini bukan tentang hidup kita yang lebih baik, tapi bagaimana hidup kita mendatangkan kebaikan bagi banyak orang
di luar sana. Ini bukan hanya dengan orang, tapi bagaimana kehadiran kita juga boleh menjadi berkat bagi semesta ini, bagi lingkungan kita. Ya, kita sedang diperhadapkan dengan banyak persoalan di akhir tahun, bahkan di awal tahun ini. Bencana alam di mana-mana, benar? Banyak korban, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin ada yang menjadi korban di kampung halaman kita. Bahkan akhir-akhir ini juga Bekasi semua banjir di mana-mana. Bahkan ada gereja minggu yang lalu, harusnya ibadah pagi, harus ibadah sore. Selalu pemerintah bilang persoalannya karena apa? Karena kurangnya kesadaran kita. Buang sampah pun masih sembarangan. Kepedulian terhadap lingkungan tidak ada. Kita tidak menjaga karena apa? Kita masih hidup mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, pertobatan adalah awal untuk menunjukkan kepedulian kita bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga kepada lingkungan kita. Karena itu harapannya di tahun ini, mari kita hadirkan kebaikan Kristus, terang Kristus melalui hidup kita bagi orang lain. Sehingga benar-benar tahun ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang harus dilihat orang melalui hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana juga disebutkan daerah Jebulon, daerah Naftali, daerah Galilea, dan Yesus tinggal di Kapernaum. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau kita lihat di kisah di perjanjian lama di kitab Yesaya, Jebulon dan Naftali di seberang sungai Yordan adalah wilayah pertama yang mengalami banyak penghancuran di awal pembuangan oleh bangsa Asyur bagi orang Israel. Dua suku ini adalah daerah yang paling hancur. Daerah di awal-awal pembuangan mereka yang kena duluan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus kemudian menggenapi bukan hanya secara politis bangsa ini, umat ini, walaupun sudah lama menanti pemulihan, pengharapan kedatangan Mesias bagi mereka untuk memulihkan mereka. Pada akhirnya ribuan tahun berikutnya pemulihan itu datang bukan hanya secara politis, tapi Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah dua suku yaitu Naftali dan Jebulon yang mengalami penghancuran pertama di Asyur dari suku di antara suku-suku Israel. Tapi Yesus justru hadir pertama untuk Mesias yang memulihkan umat ini. Amin. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini juga diingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa bagi milik kepunyaannya. Amin. Mungkin di antara kita juga ada yang sedang bergumul sama seperti dua suku ini, yaitu Zebulon dan Naftali. Kita lama menanti, kita lama bergumul pemulihan datang dari Tuhan. Kita berdoa, bahkan mungkin kita ada yang menangis di hadapan Tuhan. Maka tetaplah menanti dengan keyakinan dan pengharapan bahwa pemulihan itu pasti Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lupa akan milik kepunyaannya. Amin. Walaupun lama waktunya ribuan tahun, tapi pemulihan tetap datang. Yesus yang adalah Allah sendiri, Mesias itu kepada bangsa, kepada suku yang paling awal mengalami banyak kehancuran, yaitu Jebulon dan Naftali. Pada akhirnya Mesias itu datang pertama kali untuk menyentuh dan memulihkan keadaan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun-tahun yang kita lalui mungkin berat. Mari kita berdoa percaya, mungkin tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kita. Amin. Naftali mungkin Jebulon itu adalah kita yang lama menantikan pemulihan dari Tuhan. Maka mari kita percaya pemulihan mungkin tahun ini Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita. Karena itu Yesus hadir di antara mereka. Dia ada di Kapernaum di antara Naftali dan Jebulon. Artinya apa? Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus hadir di antara mereka. Yesus menolong mereka. Bahkan benar-benar Yesus tidak ingkar janji dalam hal ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak meninggalkan kita. Dia tetap hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Harapannya kita mau melihat Dia. Amin. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran Kristus itu bukan lagi tentang Kristus yang hadir di saat ini, tapi Kristus yang hadir melalui kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah tetangga kita, mampukah melihat Kristus dalam hidup kita? Coba lihat kiri kanan, wajah teman-temannya. Adakah melihat Yesus di sana? Bukan tentang wajahnya,
Bukan tentang pribadinya, tapi seluruh perbuatan, tindakan, perkataan, dan sikapnya. Hanya istri yang tahu di dalam diri suaminya ada Kristus atau tidak. Hanya suami yang tahu di dalam istrinya ada Kristus atau tidak. Anak yang tahu di dalam kehidupan orang tuanya ada Kristus atau tidak. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, mari kita bertanya dengan jujur dalam diri kita. Sungguhkah ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah di mana kita ada, orang akan melihat, betul dia ini sungguh-sungguh pengikut Kristus. Ketika itu yang kita terima, dengarkan dari orang lain, maka sungguh kehadiran kita menghadirkan Kristus bagi mereka. Namun Bapak Ibu, kalau yang dilihat, jangan Pak Pendeta, tidak ada Kristus. Yang dikenal, itu yang suka mabuk itu ya, yang suka ribut itu ya, yang suka pukul istrinya ya, yang suka pukul anaknya ya. Padahal dia jemaat Bekasi 2, bukan Depok 1 gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hati-hati kita. Jangan sampai kehadiran kita justru mencederai kehadiran Kristus di tengah-tengah masyarakat kita. Kita punya pergumulan, maka bergumullah bersama dengan Tuhan. Jangan sampai tetangga kita tahu, apalagi dia pendeta tapi suka berantem, ini repot lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini tugas kita bersama di tahun ini. Jadi di awal tahun ini diingatkan kepada kita, hadirlah seperti Kristus hadir di tengah-tengah umatnya yang tidak meninggalkan mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. Yang terakhir pesannya adalah, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada akhirnya apa yang diberitakan, semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan, itu baik adanya. Amin. Tapi pada akhirnya kita akan mengatakan dari mulut kita, bertobat, balik kepada Kristus. Katakan siapa itu Yesus bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya juga mendengarkan seminar. Dia bilang begini, menjadi orang Kristen itu berbuat baik itu bagus. Menjadi orang Kristen itu menolong sesama itu bagus. Kita melakukan bakti sosial, aksi sosial, pengobatan gratis, bagus. Makan banyak, kasih orang banyak, bagus. Tapi ingat, kasih makan, kasih obat gratis itu tidak menghapus dosanya. Amin. Jadi mau saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tetap berbuat baik. Kita tetap melakukan apa yang benar, kita berkata-kata yang benar. Tapi jangan lupa tetap beritakan bahwa di dalam Yesus itu ada pengampunan dosa. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata nasi bungkus tidak bikin orang diampuni dosanya. Obat gratis juga tidak membuat orang diampuni dosanya. Pengampunan dosa, keselamatan tetap ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita mungkin sudah tiba di tahun-tahun sebelumnya, kita sudah banyak melakukan kebaikan, kehadiran kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi pada akhirnya kita harus sampai titik di mana kita mengatakan, kamu harus bertobat. Bertobatnya jangan langsung tunjuk suami kiri kanan ya. Bertobat, bukan bertobat, tapi harus beritakan siapa itu Yesus bagi orang lain. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Pada akhirnya keselamatan, pertobatan di dalam Yesus Kristus adalah puncak dari semua yang harus kita lakukan. Karena kehadiran Kristus membawa terang, dan terang yang sesungguhnya adalah bagaimana setiap orang mengalami keselamatan, pertobatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nilai ini, berita ini tidak akan pernah ganti. Yohanes Pembaptis mati, berita pertobatan itu dibawa. Sampai kepada Yesus, berita pertobatan itu juga tetap dilakukan. Sekalipun itu Yesus Kristus yang datang. Kepada rasul-rasul, berita pertobatan itu juga tetap diberitakan di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bawa? Apakah berita pertobatan itu masih kita bawa? Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara,
mana yang kira-kira yang kurang, Tuhan yang tahu dengan kita sendiri. Kita tidak perlu saling menghakimi, saling menuduh satu dengan yang lain. Tapi kita dengan jujur, kita semua sudah menerima terang Kristus dalam diri kita. Kalaupun mungkin kita belum sampai titik di mana kita mengatakan bertobat, berita pertobatan itu belum kita sampaikan kepada orang lain. Kehadiran kita sudah menjadi berkat, perkataan kita sudah menjadi berkat. Tapi titik di mana Kristus diberitakan bagi semua orang tetap harus keluar dari mulut kita. Mana yang salah, apa yang kurang? Saya meminta kita untuk evaluasi dari awal. Saya percaya kemungkinan besar kita melangkah bukan seperti Kristus melangkah, yaitu hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Saya percaya kita akan mampu menghadapi tantangan. Saya percaya kita akan mampu untuk meninggalkan zona nyaman kita menghadapi tantangan yang baru buat kita. Saya percaya kita akan mampu menghadapi sekalipun nyawa kita menjadi taruhannya dengan memberitakan siapa itu Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh benar hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Saya kira di awal inilah kita perlu banyak mengevaluasi diri kita dengan jujur dengan Tuhan untuk kita boleh berani melangkah di tahun ini. Tahun belum panjang, masih bulan Januari, mari kita mulai membenahi kita dari awal. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita responi firman Tuhan ini. Kita nyanyikan NKB 193 baitnya yang kelima. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Bersama dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, berdoa dalam syafaat kita. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami, yang sungguh mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Di awal tahun pelayanan gereja-Mu, kami diingatkan melalui firman Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia, mengajarkan kepada setiap kami lewat keteladanan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, supaya kami boleh menyelaraskan seluruh pikiran, perkataan, sikap, dan seluruh perbuatan, bahkan seluruh pelayanan kami di sepanjang tahun ini seturut dengan apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami semua yang telah mengambil komitmen untuk hidup dalam ketaatan dalam firman-Mu di panjang tahun ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, sehingga kami boleh tetap setia membaca, merenungkan, bahkan terlebih berpegang teguh pada firman-Mu dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan, bukan hanya menjaga diri kami tetap di zona nyaman kami, tapi kami mau melangkah seperti Kristus
untuk melihat siapa yang lebih membutuhkan terang itu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tidak lagi melihat segala sesuatu hanya berpusat kepada diri kami, tapi kami mau melangkah seperti apa yang Kristus mau kepada dunia yang membutuhkan terang. Kiranya kami juga boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, terlebih bagi setiap mereka yang belum percaya kepada Kristus. Kehadiran kami boleh membawa dan memperkenalkan siapa itu Yesus bagi seluruh kehidupan mereka. Tuhan, tantangan terbuka di depan kami dan siap menghambat kami, bahkan mungkin juga mengancam jiwa kami. Karena itu Tuhan, kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa menyertai kami. Biarlah keyakinan ini boleh kami tetap pegang teguh, sehingga kami tidak mengalami ketakutan, tapi kami tetap berani melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kehadiran kami boleh sungguh kami boleh maknai untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa berita pertobatan itu bagi semua orang, bahkan bagi alam semesta ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menolong kami untuk boleh melakukannya dengan setia. Dalam syafaat saat ini Tuhan, kami menyatukan seluruh segala doa harapan
dilalui ya Tuhan, karena kuasa Tuhan boleh menyertai seluruh hamba-hamba-Mu. Karena itu kami doakan seluruh upaya apapun dan cara-cara dalam pemberitaan Injil Kristus boleh dihadirkan, biarlah Tuhan pakai semuanya itu bagi kelancaran pemberitaan Injil di sana. Demikian seluruh doa-doa umat-Mu Tuhan yang telah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa-doa umat-Mu, minta tolong di hadapan Tuhan. Ini doa kami, kehendak mulai yang jadi bukan kehendak kami. Kami siap menjalani minggu ini bersama dengan Tuhan, dengan keyakinan Tuhan beserta dengan kami. Kehendak mulai yang jadi Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 473 bait pertama dan kedua. Yesus, Engkau Tuhanku, besarlah agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau dengan tulus serta benar. Aku pun selalu memuji Engkau lewat tuntut dan tingkahku.
saja, tiap saat, dimanapun. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengucap syukur di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Yesus, Engkau Tuhanku, besarlah agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau lewat kudus serta benar. Aku pun selalu memuji Engkau lewat tutur dan tingkahku. Yesus, Engkau guruku yang mengajarkan kepadaku kasih kepada Allah dan kasih pada sesamaku. Kiranya manusia